Kalau bisa jam Selamat pagi. pagi, Pagi, Bu. Ibu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih, Bu. Kan udah ke jam keberapa? Kalian tadi sudah belajar ya dari jam pertama, sekarang sudah siang menuju siang gitu ya. Pagi menuju siang. Silakan pimpin doa oleh KM-nya, oleh ketua kelasnya. Silakan Pak Opik. Opik. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan setelah kita berdoa, kita diberi kelancaran untuk pembelajaran hari ini ya. Baik, untuk kehadiran, ada yang tidak hadir? Semuanya hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Semua, Bu. Hadir, Bu. Iya, alhamdulillah kalau hadir semua. Berarti kalian sehat, diberikan kesehatan, terus tidak ada keperluan yang lain-lain bisa hadir di kelas ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Bu. Baik, Bu. Luar biasa. Iya, bagus Bu Rini. Alhamdulillah luar biasa. Ya, sebelum pembelajaran, ayo kita siapkan buku catatan, buku paketnya, alat tulisnya. Silakan kalian keluarkan untuk buku paket PPKN-nya. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Biar semangat, soalnya kelihatannya kalian lesu-lesu, terus kayak belum sarapan dan yang lain-lainnya. Iya, Bu, betul sarapan, Bu. Iya, jadi nanti tidak akan masuk materi yang apa Ibu sampaikan. Jadi kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang tahu tidak tepuk Pancasila? Tahu, Bu. Lupa. Ya, Coba diingatkan lagi, Bu. Ya, tepuk Pancasila. Jadi Ibu contohkan dulu ya. Tepuk Pancasila. 1, bintang. 2, rantai. 3, pohon beringin. 4, kepala banteng. 5, tali dan kapas. Ayo, kita yang kompak ya. Tidak ada yang tidak mengikuti. Yuk, tepuk tangannya. Ayo, yang semangat, yang semangat. Yuk, yang semangat. Ayo. Ayo, Widi, yuk kita ikut. Ayo, Nah. iya, Bu. Iya, Agas. Silakan yuk. Tepuk Pancasila. 1, Bintang. Bintang. 2, Rantai. 3, pohon beringin. beringin. 4, Kepala banteng. 5, Tali dan kapas. tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa, di pagi hari ini kalian semangatnya sudah menunjukkan semangat sebelum materi pelajaran PPKN. Itu yang Ibu harapkan. Oke, selanjutnya pimpin oleh satu orang, kita menyanyikan dulu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ada yang siap? Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Untuk pakai lagu atau gimana? Mau pakai lagu ya, biar semangat kalian. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ibu akan setel lagunya. Dimohon kalian juga bernyanyi ya. Jangan tidak ada yang tidak bernyanyi. Ya, Ibu. Iya, Bu. Ya, Bu. Nanti kelihatan di sana. Ibu lagi ngerekam. Kita mulai ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Apa sih? Apa itu?
Sebentar, Garuda sebentar. Pancasila. Belum share screen ya? Apa ini apa? Sudah? Ada terlihat? Aduh. Ada, Ya, Bu. Bu. Ada, Bu. Ada, ya. Ya, kita ulangi. Sambil bernyanyi ya. Ya, kita mulai. Ya, Bu. Garuda Pancasila, Aku Mendukungmu. Gotong masih Sedia korban untukmu. Pancasila, Dasar negara. Rakyat adil berusaha maju, maju. Ayo maju, 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 maju. Ayo Ayo maju. maju, ayo maju, maju, Maju. Iya. Ya. Untuk materi hari ini yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalian pernah mendengar kata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Ketika apa? Pada hari Senin? Ketika upacara Upacara bendera, Bu. Bu. ya Iya, ada betul. Ada- Kartini. ya Kartini ketika bagus sekali. Rohimah, iya. ketika ada upacara bendera, di sana ada petugas untuk membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia kita, Bu. Ada yang lain selain Kartini? Saya Ibu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu merupakan hukum dasar tertulis untuk penerapan kemana negara kita akan melangkah, Ibu. Iya, bagus sekali, Ardini. Ada yang lain? Ya, Bu, Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Ya. Ada yang lain selain Ibu Widi? Sudah luar biasa sekali jawabannya. Aturan, Bu, aturan warga negara. Iya. Iya, Rini, aturan-aturan negara. Tadi sudah dijawab oleh Ardini, oleh Rini, Widi, terus oleh Kartika, luar biasa. Jadi kalian sering mendengar ketika upacara bahwa kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah konstitusi negara, ya, konstitusi negara. Jadi kalian sering mendengar mulai dari alinea. Ada berapa alinea untuk pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Ya, ada berapa alinea? Ada 4 alinea, 4, Bu. Ada 4 alinea ya. Jadi kita kalau misalnya ditanya berapa alinea harus tahu. Jadi 4 alinea itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang ada di negara Indonesia, terus seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bersumber dari undang-undang. Jadi kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 itu dalam undang-undang. Kalian mengetahui tidak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012? Tahu, Ibu. Ya, apa saja coba? Tata urutannya yang paling tinggi itu ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Ibu. Iya, jadi yang paling, iya. Selain Ardini, siapa lagi? Ada yang lain?
Kedudukan yang terakhir, kalau nggak salah itu pemerintah daerah, Ibu. Iya. Berikan tepuk tangan untuk Ardini. Betul sekali jawabannya. Jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, ya, peraturan pengganti undang-undang. Yang keempat peraturan Presiden. Yang kelima peraturan daerah perda kabupaten dan yang provinsi dulu dan yang terakhir perda provinsi itu ya. Nah, jadi Pancasila itu memiliki fungsi dan kedudukannya ya, fungsi dan kedudukannya. Baik. Untuk pembelajaran hari ini yaitu kompetensi dasarnya kalian itu menelaah, jadi menelaah kedudukan, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nah, kalian mengetahui kedudukan dan fungsi undang-undang. Terus yang kedua, menganalisis permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang dikaitkan dalam sistem hukum nasional di Indonesia, ya, sistem hukum nasional. Nah, Ibu akan perlihatkan video, tetapi Ibu akan bagi kelompok. Kalian bagi kelompok dulu menjadi 3 kelompok ya. Ya, Ibu. Ya, kalian bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, Bu. Ya. Bagi 3 kelompok, bagi 3 kelompok selanjutnya kalian menganalisis video yang nanti Ibu tampilkan, apa faktor penyebabnya, apa faktor permasalahannya, terus solusi yang kalian ini kan apa ya, berkelompok musyawarahkan dengan kelompok masing-masing sebelum tayangan video. Untuk sebelum tayangan video, Ibu tadi lupa untuk pretestnya. Ibu sudah share di grup WA. Kalian ya coba dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu dulu sekitar 2 menit untuk mengerjakan pretestnya sebelum pembelajaran dimulai. Agar Ibu mengetahui apa yang kamu pahami sebelum pembelajaran kita dimulai ya. Silakan diisi dulu ya. Ibu berikan waktu beberapa menit. Dengan 2 menit, Bu. 5 menit ya, Bu. Agak susah. Iya, nih. silakan Pak Opi. Yuk, diisi ya. Untuk soalnya ada, Ibu kirim link Google Form lewat WA. Bentar. Soalnya di Google Form ada 20 soal untuk pretestnya. Nah, coba di WA kalian sudah ada untuk link soalnya? Dikerjakan ya? Iya. Udah, Bu. Ya, Bu. Ibu rasa sudah ya dalam pengerjaan untuk pretestnya, untuk soal 20 kalian sudah bisa selesai menjawabnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Kita lanjutkan. Tadi kan sudah dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Silakan kalian berdiskusi sambil menganalisis yang akan Ibu tampilkan videonya. Jadi LKPD-nya kalian
buka. Ibu share juga di grup WA KPD-nya. Jadi pengisiannya, kalian amati jenis permasalahan yang akan Ibu tampilkan di video ini. Terus yang keduanya, faktor penyebab kasusnya apa? Faktor penyebab kasusnya. Yang ketiga itu solusinya dari kasus tersebut. Itu ya. Jadi sebelum penayangan video ini, kalian cermati untuk soal-soal di LKPD-nya. Sebelum penayangan video, ada yang ditanyakan terlebih dahulu, siapa yang belum mengerti? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita tayangkan ya videonya.
Iya, baik ya. Eh, nah, setelah kalian menonton video yang tadi, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, apa yang terbesit di pikiran kalian? Banyak anak minta-minta Bu di jalan Bu. Iya, ada yang lain? Apalagi, ayo? Pelanggaran-pelanggaran, Bu. Iya. Terus ada yang lain lagi? Ada Bu, perlu adanya banyak lagi lapangan pekerjaan biar tidak jadi fakir miskin. Iya, betul. Yang lain? Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, terima kasih. Bagus sekali untuk Artini, Kartini, Rini tadi menyebutkan bahwa ada anak-anak terlantar, terus fakir miskin, ya. Kira-kira nanti ya di LKPD kalian isi itu pasal berapa mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ya, mengamanatkan apa pemerintah terhadap rakyatnya seperti apa. Jadi kalian silakan, tadi Ibu sudah bagi kelompok, kalian menjadi 3 kelompok, ya, kelompok pertama Opi, kelompok kedua Rini, kelompok ketiga Ardini. Amati videonya, tadi kan sudah diamati ya videonya, terus kalian mengidentifikasi mengapa itu bisa terjadi, apa saja faktor-faktornya, terus faktor penyebabnya. Dilanjut, kalian isi solusinya. Nah, selain itu juga kalian mengisi kedudukan Undang-Undang Dasar 1945, sifat Undang-Undang Dasar 1945, fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Silakan yuk kita berkelompok dulu. Silakan yuk bergabung berkelompok untuk mendiskusikan apa atau dari tayangan video tersebut. Yuk silakan. Semua bekerja ya. Ya. Ya Bu. Ya. Yuk. Adakah kesulitan untuk mengisinya? Siapa yang belum mengerti untuk cara pengerjaannya? Tidak ada ya. Semua mengerti untuk pengerjaannya bagaimana. Lagi Ibu nyari-nyari Bu, lagi nyari-nyari Bu di internet nanti Bu. Ya. Iya, silakan berbagai sumber. Mau dari buku, internet bagus, Opik bagus sekali. Jadi memang seperti itu harus berbagai sumber internet, mau buku paket, ya. Silakan. Jadi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dalam sistem hukum nasional, ya, yang kalian tadi tonton videonya. Nanti kalian presentasikan apa yang sudah dimusyawarahkan, sudah didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Harus ada perwakilan ya, anak-anak. Iya. Iya Bu.
Jadi dikaitkan ya, Undang-Undang Dasar 1945 dikaitkan dalam sistem hukum nasional. Nanti kita bisa ketahui pasal berapa yang tadi ditonton videonya oleh kalian. Ada yang siap? Sudah siap? Untuk mempresentasikan? Kelompok 1 sudah siap? Coba saya, Bu, kelompok 3, Bu. Iya, silakan. Ardini. Dalam video tadi, kami dari kelompok 3 melihat ada banyak anak-anak terlantar atau parkir miskin, Bu. Itu terdapat dalam pasal 34 ayat 1. Di sana Indonesia dalam undang-undang mengamankan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di sini mungkin penyebabnya, Ibu, karena tidak adanya memiliki pekerjaan orang tuanya terutama, sehingga anak-anak itu banyak dimanfaatkan untuk meminta-minta di jalanan. Mungkin seperti itu, Ibu, yang bisa saya kasih perwakilan dari kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawabannya luar biasa. Ya, untuk Ardini, bagus sekali jawabannya. Kelompok selanjutnya, ada yang sudah siap? Saya, Bu Peti. Iya, Saya Ibu silakan. Guru. Opi. Saya melihat tadi ya, melihat video itu merupakan apa ya, mungkin itu kesalahan pemerintah, Bu. Pemerintah yang kurang memberikan memberikan haknya sebagai anak-anak gitu kan. Jadi undang-undangnya itu mungkin belum bisa dilaksanakan dengan baik gitu, Bu. Jadi ya, sehingga ini terkait dengan tadi ya, pasal 34 itu. Jadi mungkin undang-undangnya harus lebih tegas lagi, Bu, ya, terkait masalah ini, Bu, masalah apa, banyak sekali masyarakat yang pengangguran dan sebagainya. Nanti ini dihubungkan dengan itu, dengan banyak kurangnya lapangan pekerjaan. Itu, Bu, mungkin, Bu, yang kelompok kami amati itu seperti itu. Terima kasih. Luar biasa jawaban dari Opi. Tepuk tangan. Nah, yang terakhir, ayo. Kenapa ini kelompok 1? Ayo, kelompok 1, ayo semangat. Yo. Saya, Bu. Ya, silakan Rini. Dari identifikasi masalah tadi, yaitu tentang parkir miskin dan anak-anak terlantar, Bu, itu tercantum pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Iya, luar biasa Rini. Tepuk tangan untuk yang lainnya. Luar biasa. Tadi dari kelompok 1, 2, 3, Opi, Rini, Ardini, luar biasa jawabannya. Jadi pasal 34 ya, ayat 1. Jadi negara Indonesia itu mengamanatkan kan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Tapi di lapangannya memang masih banyak hak-hak yang mereka yang tidak terpenuhi oleh pemerintah. Jadi seperti ini ya, kita itu jangan menanyakan apa kepada pemerintah. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita apa yang saya lakukan terhadap pemerintah itu seperti itu. Apalagi kalian sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki kemampuan memiliki, jadi amanat itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak ada lagi fakir miskin, tidak ada lagi hak-hak yang tidak terpenuhi oleh pemerintah.
ya yang tadi Ibu katakan. Jadi ya apa maksudnya kewajiban kita bersama untuk memecahkan apa yang terjadi di video yang tadi. Jadi solusinya kita harus pecahkan bersama. Jadi warga negara yang baik itu tidak menanyakan kepada pemerintah, jadi kita renungi diri kita sendiri. Apa yang sudah saya lakukan terhadap pemerintah? Nah, walaupun sedikit kita melakukan hal-hal yang terkecil saja, ya. Ya, itu mungkin ya. Mungkin seperti itu. Ada yang kelompok yang lain yang mau menyampaikan dari video tadi? Sudah, tidak ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, Bu. Ya, silakan. Apa mungkin kurangnya penciptaan lapangan kerja secara mandiri, mungkin itu juga penyebabnya, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi kita yang misalnya gini ya anak-anak, yang berpendidikan saja itu sulit mencari pekerjaan. Nah, kita renungkan, kamu harus, kalau kita di SMP, melanjutkan lagi SMA, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi gitu, agar mendapatkan pekerjaan yang layak ya. Karena kenyataannya, realnya di lapangan banyak yang berpendidikan tidak memiliki pekerjaan. Itu ya. Jadi kalian harus semangat untuk meraih cita-cita kalian. Itu ya. Kalian semangat tidak untuk meraih cita-cita kalian? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya, dengan cara apa meraih cita-cita itu? Dengan cara rajin belajar, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, itu yang harus kalian tempuh sebagai anak menjadi warga negara yang baik itu ya. Ya, ada yang ditanyakan, siapa yang belum paham mengenai video yang tadi ditayangkan? Siapa yang belum mengerti? Ngerti, Bu, udah ngerti. Iya, alhamdulillah kalau seperti itu. Ibu akan share soal pretest di Google, di WhatsApp, maksudnya link Google Form di WhatsApp. Coba kalian lihat ya. Soalnya sama yang kayak tadi, jadi Ibu mau tahu apakah kalian selama pembelajaran PPKN ada materi yang dipahami atau yang dimengerti gitu ya. Silakan. Ibu beri waktu untuk kalian mengerjakan soal tersebut. Ya, silakan. Sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah, Bu. Iya. Sepertinya sudah mulai lesu lagi, sudah mulai letih lagi. Kita ice breaking yuk. Nah, kalau Ibu berikan pantun, kalian cakep gitu ya? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, soalnya kalian sudah mulai turun lagi nih semangatnya. Ya, yuk. Ibu pantun, kalian cakep gitu ya, jawab ya. Ya, Bu. Ya, yuk kita mulai ya. Bukanlah hakim suka mencari kesalahan orang lain. Cakep. Karena hakim bersifat pasif. Cakep. Jangan suka meminta uang. Cakep. Demikian amanat naif. Cakep. Tangan kita semua. Yuk, kita selanjutnya ini menyimpulkan materi yang tadi dibahas dari awal pembelajaran sampai sekarang. Jadi yang pertama, ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Tadi ada apa saja yang kita bahas materinya? Mengenai apa? Diatur oleh undang-undang. Undang-undang. Iya, terus apa lagi? Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Iya. Orang-orang miskin. Selanjutnya apa lagi?
Orang miskin yang terlantar. Fungsi undang-undang Bu. Fakir miskin yang Fungsi terlantar. undang-undang, Bu. Iya, pasal 34 ayat 1 ya. Iya, Ya. Bu. Iya, ya. Jadi Ibu tekankan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warganya. Terus fungsinya yang pertama itu ada sebagai apa? Kontrol. Norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sifatnya yang pertama ada tertulis, singkat, dan supel. Yang ketiga memuat norma dan aturan. Jadi sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya fungsinya, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia apa? Yang pertama Kontrol. Sebagai kontrol. iya, Alat yang kedua kontrol, Sebagai pengatur. pengatur. ya sebagai pengatur ya. Nah, itu ya yang tadi dibahas. Selanjutnya pasal 34 ayat 1. Isinya apa? Isi dari pasal tersebut apa? Negara Isi pasal 34 ayat berkewajiban 1. memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Luar biasa ya, bagus sekali. Untuk pembelajaran hari ini kalian aktif, terus semangat ya, pertahankan. Nah, untuk minggu depan, pertemuan minggu depan, silakan kalian baca materi selanjutnya ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terus mudah-mudahan pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Sangat menyenangkan, Bu. Alhamdulillah Menyenangkan, Bu. Kan, Ibu. Menambah wawasan, ilmu yang bermanfaat ya. Iya, Bu. Iya, benar sekali. Ya, kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin. Sebelum mengakhiri pembelajaran Sebelum hari ini. mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa untuk rasa syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Selesai. Ibu tutup ya. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih, Bu. Kamera cut. Conclusion.